Nama saya Mary Ade Haryati dengan NPM A101703991. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susilawati dengan NPM A1017403. Di sini saya akan membahas artikel tentang manajemen kinerja perusahaan dan kerangka manajemen kinerja. Sebelum saya membahas artikel tersebut, apakah kalian tahu tentang manajemen kinerja perusahaan dan kerangka manajemen kinerja? Nah, teman-teman, setelah kalian mengetahui apa itu manajemen kinerja perusahaan dan kerangka manajemen kinerja, sekarang saya akan membahas artikel dengan judul Konstruksi Model Pengukuran Kinerja dan Kerangka Kerja Pengukuran Modal Intelektual. Dengan identitas penulis yaitu Ihyaul Ulum dan Imam Ghazali Agus. Latar belakang dalam artikel yang diusung adalah bagaimana konstruksi model pengukuran kinerja di perusahaan perbankan dan pengungkapan modal secara intelektual atau Intellectual Capital Disclosure dapat disingkat dengan ICD. Selanjutnya, tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengkonstruksi model pengukuran kinerja dan kerangka kerja pengungkapan modal intelektual. Penelitian ini juga mengidentifikasi peran pengungkapan modal dalam hubungan antara kinerja modal intelektual yang diukur dengan kapitalisasi pasar. Selanjutnya ada ringkasan literatur yang digunakan.
Penelitian empiris yang menguji hubungan langsung antara ICP dengan kinerja pasar telah cukup banyak dilakukan, namun hasilnya belum konklusif. Sejumlah penelitian menunjukkan hasil positif, artinya ICP berpengaruh positif terhadap kinerja pasar dari Sherry 2012, Zhou dan Huan 2011. Selanjutnya, model penelitian yang digunakan dengan cara pengambilan sampel. Yang terakhir, ada manfaat yang dapat diambil untuk proposal penelitian skripsi adalah artikel ini menawarkan pendekatan yang relatif baru dalam teknik analisis isi, yaitu four-way numerical coding system. Selanjutnya, artikel yang kedua akan dibahas oleh teman saya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang artikel yang kedua yang berjudul tentang pengaruh corporate social responsibility dan good corporate governance terhadap kinerja perusahaan, yang ditulis oleh Retno Kusuma Dewi dan Bambang Widagdo. Yang pertama yaitu yang akan saya bahas yaitu latar belakang. Latar belakang dari artikel ini yaitu bahwa penelitian ini dibangun berdasarkan keyakinan bahwa dengan diterapkan praktek tanggung jawab sosial perusahaan atau disebut dengan corporate social responsibility akan memberikan kepastian kepada stakeholder bahwa perusahaan telah melakukan tata kelola perusahaan yang baik, diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Selanjutnya yaitu ringkasan literatur. Menurut Mulyadi 2001, kinerja adalah istilah umum yang digunakan untuk menunjukkan sebagian atau seluruh tindakan atau aktivitas dari suatu organisasi pada suatu periode. Metode penelitian dari artikel ini yaitu populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010 dengan teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah purposive sample dengan menggunakan metode kuantitatif. Selanjutnya yaitu tentang tujuan penelitian. Tujuannya untuk mendeskripsikan dan menguji pengaruh corporate social responsibility dan good corporate governance terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua yaitu tujuan penelitian. Tujuannya yaitu untuk mendeskripsikan dan menguji pengaruh corporate social responsibility dan good corporate governance terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya yaitu tentang temuan penelitian bahwa corporate social responsibility based on stakeholder perspektif memiliki potensi yang besar dalam mendukung tujuan yang ingin dicapai. Hal ini karena tanggung jawab sosial lebih dilihat dari perspektif kebutuhan stakeholder, sehingga kinerja perusahaan bukan tidak penting untuk diungkapkan, melainkan kinerja perusahaan membutuhkan media yang tepat dan efektif. Kemudian, kelebihan dari artikel ini yaitu dapat memberikan informasi tentang adanya pengaruh yang signifikan antara corporate social responsibility dan good corporate governance terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan kekurangan dari artikel ini yaitu tidak memasukkan faktor lain yang diduga mempengaruhi kinerja perusahaan seperti kekuatan teknologi, sumber daya, dan pesaing. Kemudian yang terakhir yaitu manfaat dari artikel ini yang dapat diambil untuk proposal penelitian skripsi, yaitu dapat memahami pemahaman yang luas tentang corporate social responsibility dan good corporate governance terhadap kinerja perusahaan agar dapat melakukan tanggung jawab sosial terhadap kinerja perusahaan. Baik teman-teman, sekian pembahasan tentang materi manajemen kinerja perusahaan dan kerangka manajemen kinerja. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.